Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa podcast Tren An-Nur, bertemu kembali pada kali ini episode yang kedua dengan narasumber yang sama, yakni Ustadz Ghufron Hadi, di mana pada episode pertama kita membahas tentang ziarah kubur menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tapi kali ini kita ada bahasan lain mengenai tentang penyakit manusia. Sebelum itu kami sapa dulu Ustadz Ghufron Hadi. Gimana puasanya, Ustadz? Alhamdulillah, tetap mulai subuh sampai maghrib. Nggak berubah ya. Kecuali Wahabi. Ini digoreng terus ini Wahabi. Iya. Walaupun minyak goreng mahal, tetap kita goreng aja nih. Baik, ini temanya agak berat nih Ustadz, karena menyangkut penyakit. Ya. Penyakit nanti akan tidak hanya kebetulan kali ini bukan dokter tapi seorang ustadz yang akan membahas tentang penyakit manusia. Kisi-kisinya kami mencatat di sini akan menjelaskan tentang penyakit manusia, baik itu penyakit secara zahir ataupun secara batin. Kemudian cara penyembuhannya nanti seperti apa? Bisa langsung Ustadz, monggo bisa dijelaskan. Terima kasih Mas Munir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mawala ma ba'dah. Pemirsa dan simpatisan podcast Tren An-Nur yang saya cintai, ketemu lagi di episode kedua. Kita malam ini mau membahas terkait penyakit. Menurut Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ya, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, beliau bergelar Hujjatul Islam, pernah mengatakan penyakit manusia itu ada dua. Ya. Ada penyakit sifatnya lahiriah, ada penyakit yang sifatnya batiniah. Keduanya ini sangat berbeda. Mulai bentuk penyakitnya, efeknya, dan cara penanganannya juga cara beda. Penyembuhannya. Kita bahas dulu masalah penyakit yang sifatnya lahiriah. Zahir ya. Penyakit zahir. Kata Imam Ghazali, kalau penyakit zahir itu pertama, obatnya ada dan tokonya banyak. Obat ada, toko banyak. Ya, apoteknya ada. Pakai resep BPJS. Bisa lah, tapi zaman Imam Ghazali tidak ada BPJS. Kemudian dokternya ada. Obatnya ada, tokonya ada, dokternya ada, tabibnya ada. Ya. Kemudian ini yang paling penting. Penyakit zahir itu yang merasakan yang sakit. Yang merasakan orangnya sendiri. Mas Munir sakit kepala gitu. Nggak mungkin sakitnya kemudian ditransfer ke saya, itu nggak mungkin. Atau sebaliknya saya sakit kepala ditransfer ke Mas Munir. Ini nanti terkait dengan penyakit batin ya. Ya. Lah penyakit lahiriah ini adalah penyakit yang bisa dilihat oleh mata dan bisa didiagnosa oleh dokter. Ya. Ya, kalau sakitnya nyeri, obatnya sifatnya itu anti nyeri, analgesik gitu ya. Kalau panas mungkin pakai paracetamol kan begitu. Jelas dokternya ada, ya, toko obatnya ada. Dan yang sakit itu ya dia yang merasakan. Kalau sakitnya pusing, saya yang pusing ya saya. Orang lain nyapot. Paling banter jenguk. Iya, nyapot. Ya. Saya sakit perut. Ini yang merasakan sakit saya. Ada orang kena hipertensi,
sakit kepala, macam-macam. Orang lain cuma bisa melihat, menjenguk. Paling banter bantu beliin obat. Tidak mungkin dia merasakan penyakitnya seseorang. Ini penyakit lahiriah. Nah, dia. Memang pembahasan penyakit lahiriah ini kalau di mana dijabarkan secara luas ini lebih ke urusan medis, urusan sama dokter nanti ya. Urusan sama al-atibba, sama para medis atau suhu. Ya bisa kan, memang metode penyembuhan itu banyak. Ya. Sebelum ada metode pengobatan modern, dulu pengobatan itu tradisional, ya. Pakai daun-daunan, ya. Termasuk pakai doa gitu kan. Ada yang akhir-akhir ini berkembang pakai tenaga dalam, gitu, ya. Tenaga luar ya. Ya, tidak ada masalah. Yang penting intinya sembuh. Iya. Kita ke dokter juga itu bentuk ikhtiar kan. Belum tentu ke dokter juga sembuh, karena dokter sendiri ada yang istilah malpraktek kan. Iya. Artinya semuanya bentuk ikhtiari agar kita mencapai tujuan kita sembuh, selesai ya. Jadi semuanya tidak ada jaminan untuk sembuh. Ya, karena sembuh itu dari Allah. Kata Nabi Ayub, inni maritu wa yashfin. Aku sakit ya Allah, dialah Allah yang menyembuhkan. Dan begitu. Yang kedua, penyakit batinia. Lah, penyakit batinia ini sangat berbeda dengan penyakit lahiriah. Satu, obatnya jarang bisa ditemukan. Jarang ditemukan. Ya, bahkan bisa dikatakan sulit. Dua, dokternya pun yang mengobatinya itu sangat susah untuk didapatkan. Ini yang ketiga, yang ada kaitannya dengan penyakit lahiriah. Orang yang terserang penyakit batin yang merasakan orang lain, bukan dirinya. Dia tidak merasa sakit. Ya. Kalau orang lain yang merasa. Contoh, kesakitan. Mas Munir kena penyakit bakhil. Ya. Yang akan terkena efek kebakhilannya orang lain. Ya. Kecuali Mas Munir memang bakhil sama dirinya sendiri. Kan kayak apa itu? Ya, dia punya duit, ya. Banyak, tapi makannya masih di warung-warung kelas 3.000. Itu kan namanya bakhil sama dirinya sendiri. Makanya kelihatannya memang kayak kurang vitamin, hanya begitu. Ada ini yang paling signifikan. Kalau penyakit lahiriah yang merasakan sakitnya tuh diri sendiri, penderitanya. Ya. Tapi kalau penyakit batinia yang merasakan orang lain, sombong yang merasakan orang lain, hasud, dengki yang merasakan orang lain. Makanya susah banget mau mengobati orang yang sudah kadung terserang penyakit batin. Karena dia tidak merasakan sakit. Sudahlah, Mas Munir ketemu sama ini contoh pertama kita bahas bakhil. Ya. Misalkan, ini ada orang terserang penyakit bakhil, medit, krek, bahasa Arabnya itu kreket. Ya. Lah, sampai kiamat dia tidak akan merasakan kalau dia bakhil. Kalau perlu dia merasakan orang yang paling dermawan di dunia ini. Gitu ya? Ya. Padahal seluruh orang merasakan orang paling bakhil. Loh, enggak. Saya sudah ngasih kok, padahal ngasihnya sedikit. Tidak imbang dengan apa yang dia. Dan bakhil yang dosa itu bakhil terhadap sebuah kewajiban. Bakhil terhadap kewajiban. Contoh, di Ramadan ini ada namanya zakat fitrah. Ya, harta yang harus dikeluarkan yang hukumnya wajib. Kalau zakat fitrah itu sifatnya kan kutil balat, makanan pokok. Itu kalau kita tidak mengeluarkan, padahal di malam itu kita duit ada, makanan pokok banyak, tidak mengeluarkan, ini bakhil yang sifatnya dosa. Karena sudah melanggar aturan syariat. Atau dia sudah masuk haul akhir tahun, dia wajib mengeluarkan zakat mal. Dan sudah hartanya mencapai nisab. Dia tidak keluarkan, ini bakhil tingkat dewa. Apa dia sudah tidak mematuhi perintah agama, perintah Allah, perintah Rasul untuk mengeluarkan kewajiban berupa zakat mal. Ini Mas Munir tahu enggak alamatnya orang bakhil? Nabi pernah jelasin itu alamatnya orang bakhil.
Alamannya orang bakhil, alamannya orang yang dermawan. Kalau orang dermawan itu as-sakhiyu, alamatnya ya, Ya. qoribun ilallah, dekat sama Allah. Qoribun ilal jannah. Alamannya orang loman itu dekat sama surga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Alamannya orang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari neraka, dari surga. Wa qoribun ilan nar. Dan makanya pakai lafaz ilanar. Gila, bukan min. Bukan min atau an. Kalau an itu ditabid kadang. Jadi dekat sama neraka orang bakhil. Makanya bakhil ini pernah setan itu ditanya Ya. oleh seorang wali. Nah, andaikan di suatu tempat itu ada al-abid, orang ahli ibadah. Ya. Al-alim, orang yang alim. As-sajjad, tukang sujud. Qaimul lail wa shaimun har, kalau malam tahajud siang pusat. Tapi bakhil. Saking bakhilnya, kucing aja tidak mau ke rumahnya. Karena tidak ada makanan di rumahnya. Di sisi lain ada preman. Ahlul maksiat, jarang-jarang sholat. Ya. Puasa juga jarang-jarang. Tapi dia itu dermawan. Punya rezeki, ingat sama tetangga. Punya rezeki, ingat sama saudara yang belum mampu. Ada pembangunan masjid, dia ingat. Ketika setan ditanya, mana yang kamu benci di antara kedua ini? Apa jawaban setan? Yang aku benci adalah preman yang jarang sholat, jarang puasa, tapi dia dermawan. Ya. Artinya apa? Karena kedermawanannya itu nanti orang ini akan bisa melakukan kekurangan-kekurangan pada kebaikan yang lain. Asalnya dia jarang sholat, karena dermawannya lama-lama akan baik sholatnya. Karena dermawannya dia yang jarang puasa, lama-lama akan puasa. Karena dermawannya pada akhirnya dia akan menjadi orang yang taubat kepada Allah. Tapi orang yang bakhil, walaupun dia ahli sujud, senang tahajud, senang puasa, karena kebakhilannya dia akan mencapai derajat yang paling tidak baik, yaitu su'ul khotimah. Contohnya tak labah. Orang paling miskin yang didoakan barokah sama Rasulullah, hanya kaya, asalnya ahli ibadah, karena kekayaannya berkurang, ibadahnya terus berkurang, lama-lama disuruh zakat sama Rasulullah tidak mau, hanya dia su'ul khotimah karena kebakhilannya. Zaman Nabi Musa ada orang bakhil namanya, yang paling kaya itu siapa? Korun. Korun ini bukan orang sembarangan. Korun ini orang pintar, alim. Korun ini pintar. Tapi dia punya penyakit bakhil. Orang bakhil itu Mas Munir, kalau istilahnya orang kampung, ngerokok asapnya keluar masih diambil lagi. Gitu. Nah, bakhil ya. Makanya ini bakhil ini penyakit yang sangat kronis, yang penderitanya itu tidak akan pernah merasakan. Carilah ayat di Quran yang mengatakan, mungkin ada, atau tafsirnya yang mengatakan korun ini sadar bahwa dia itu bakhil. Tidak ada. Karena memang rata-rata penyakit batin itu akan menyerang orang ini tidak merasa sakit. Ya biasa aja. Kalau orang kampung bilang, loh sampai begini, saya mau bakhil sekalipun, ini uang-uang saya. Ini duit-duit saya. Ini harta milik saya, yang cari ya saya. Apa urusannya bakhil? Bakhil ya bakhil-bakhilnya saya sendiri. Ini kalau udah kayak gini udah stadium 4. Susah ini, mau dijadiin kiai dari Arab sekalipun tidak akan beres orang seperti ini. Ini yang contoh yang bakhil. Yang kedua hasud. Hasud. Penyakit batin ini banyak. Banyak sekali. Hasud ini dengki ya. Tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan nikmat. Ini bahaya. Nikmat dari hasud ini akan berkembang penyakit yang lain. Hasud ini macam-macam Mas Munir. Ada yang ketika melihat orang lain dapat nikmat, dia tidak suka. Namun dia itu berusaha ingin seperti orang tersebut. Panas, tapi dia usaha normal, bersaing, cek podo.
Ini masih ditolerir lah. Ada lagi hasud itu tidak suka dengan nikmat yang dimiliki orang lain, tapi dia juga berusaha untuk menghabisi nikmat tersebut. Kalau sekarang istilahnya black campaign. Ya. Kalau orang kampung cariin tukang santet, kan begitu. Atau black campaign-nya itu dia itu walaupun punya harta banyak, tahu enggak? Dia itu melihara babi ngepet. Difitnah macam-macam agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ada yang begini, dia tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat orang tersebut, tapi ketika nikmat itu hilang dari orang tersebut, dia itu senang. Tidak berusaha menghilangkan. Tapi kalau hilang, senang. Ada usaha untuk menghilangkan nggak? Nggak ada. Tapi kalau hilang, senang. Dikeploin kok, begitu. Ini makanya penyakit hasud ini akan nyampe kepada siapa saja. Siapapun akan terkena penyakit hasud ini kalau kita tidak menjaga hati kita. Orang hasud itu sebenarnya Mas Munir ya, orang yang protes sama Allah. Kalau orang dapat nikmat kok kita tidak suka, wong nikmat itu yang ngasih Allah Ta'ala. Ya, kita kok malah tidak suka. Apalagi berusaha untuk menghabisi orang tersebut. Ini juga malah sudah. Makanya kata Rasulullah, iyyakum wal hasada. Ai ib'ad. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, iyyakum wal hasad. Rasulullah pakai bahasa iyyakum. Artinya ib'ad. Jauhilah olehmu sifat hasud, iri hati. Fa innal hasada, sesungguhnya iri hati itu penyakit hasud, yakulul hasanat, bisa memakan kebaikan kita. Kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api memakan kayu bakar yang kering. Artinya amal kita akan habis kalau di hati kita terjangkit penyakit iri dengki, hasud. Dan kita tidak merasa punya bergunung-gunung atau pahala yang melimpah. Ternyata kelak di hadapan Allah pahala kita tuh habis gara-gara penyakit iri dengki itu. Jadi tidak ada artinya berbuat baik kalau begitu. Iya, habis. Kama ta'klunar al-hatab, seperti api yang memakan kayu bakar yang kering. Makanya dalam hadis lain Rasulullah pernah tanya sama sahabat, atadrunal muflis? Tahu enggak kamu siapa yang bangkrut? Sahabat, orang bangkrut itu orang yang malaisa lahu malun wala arad. Orang yang enggak punya harta, enggak punya harta. Tidak, kata Rasulullah. Orang bangkrut, orang muflis, orang pailit itu orang yang kelak menghadap Allah datang dengan membawa berduyun-duyun pahala, bergunung-gunung pahala, tapi padanya habis. Gara-gara dia sering menyakiti orang lain dan tidak minta maaf. Sering hasud, iri dengki sama orang, tapi dia tidak minta maaf. Sampai dia meninggal dan yang dihasuti juga meninggal. Nah, penyakit hasud ini akan berkembang kemana-mana. Seperti kanker. Jadi akarnya itu akan menjalar menjadi takabur. Oke. Orang yang Mas Munir aja lah, saya tidak suka dengan Mas Munir. Penyakit hasud. Pada saatnya saya akan merasa lebih baik dengan Mas Munir. Kalau merasa lebih baik dengan Mas Munir, tentunya saya sudah terjangkit penyakit sombong. Berarti hasud ini akan ada penyakit turunannya. Iya, gitu ya? Kalau kata Mas Munir itu derivation of action. Turunan bawaan gitu ya. Saya masih ingat di kampus dulu. Ya. Ngomongnya berat tapi rokoknya eceran. Gitu. Jadi, efek dari penyakit hasud ini, saya hasud sama Mas Munir. Tentunya saya tidak akan pernah mau berada di levelnya di bawah Mas Munir. Merasa paling lebih pintar dari Mas Munir, lebih sukses dari Mas Munir, lebih kaya. Dari takabur ini akan juga menimbulkan penyakit lain, seperti timbulnya fitnah, ya kan? Sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Akan timbul penyakit bakhil tadi. Tidak mungkin saya hasud sama Mas Munir kemudian saya naraktir Mas Munir makan sampai habis 5 juta, tidak mungkin.
Jadi hasud ini seakan-akan menjadi apa ya? Penyakit awal yang akan menimbulkan Ya, penyakit-penyakit yang semacam lain. embrio tidur lah. Kalau dibiarin Ya. itu akan apa menjadi penyakit-penyakit yang lain yang juga sama berbahaya. Mm-mm. Abu Jahal, Mas Munir ya. Ya. Ini sejarah. Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak beriman kepada Rasulullah. Bukan berarti kedua orang ini tidak yakin atau tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad. Keduanya percaya. Kemudian tidak membenarkan syariat Islam. Tidak, keduanya membenarkan. Apa yang disampaikan Muhammad itu benar. Muhammad itu orang benar. Tapi karena sifat hasud saja. Abu Jahal sama sama Abu Lahab ini tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena adanya Nabi Muhammad SAW, kebangsawanan Abu Jahal dan Abu Lahab ini redup. Ya, terancam ya. Ya, termasuk salah satunya yang paling lucu. Kenapa Abu Jahalnya mati-matian melawan Rasulullah? Karena Abu Jahal ini pernah ngelamar Siti Khadijah. Ditolak. Giliran Nabi Muhammad diterima. Ini sudah masalah privasi kan, sudah pribadi. Hanya menjalar kepada masalah ideologi. Hasud. Orang-orang munafik yang ada di Madinah. Kenapa muncul munafikin di Madinah? Mereka masuk Islam karena khawatir semakin tidak punya pengaruh. Karena sebelum ada Nabi Muhammad, seperti Abdullah bin Ubay, ya Abdullah bin Salul atau siapa itu, mereka itu orang-orang terpandang di Madinah. Ketika Rasulullah ada di Madinah, kebangsawanan ketokohan mereka itu mulai turun. Gak pati direken sama orang sudah beralih kepada Nabi Muhammad. Mau nentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kekuatannya semakin hari semakin besar. Hanya mereka masuk Islam baik di depan Nabi Muhammad. Tapi di belakang Nabi Muhammad mereka kalau kata orang Jawa itu ngetrek, ngelek Nabi Muhammad siang malam. Sampai pada kasus perang Badar. Dari 1000 perang Uhud ya. Dari 1000 pasukan Islam itu belum nyampe di medan perang, sebagian sudah perang pulang gara-gara diagitasi oleh kelompok-kelompok munafikin Madinah. Nah, ini munafik itu timbul karena sifat dengki kepada Nabi Muhammad. Termasuk tidak ridhonya orang Nasrani dan Yahudi kepada umat Islam sampai hari ini karena sifat dengki mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Dengan segala cara mereka mau bunuh Nabi Muhammad. Sampai-sampai saat Nabi Muhammad wafat sekalipun mayatnya mau dicuri. Itu berangkat dari sifat iri dengki hasud. Munculnya firqah Wahabi. Wahabi lagi? Iya, lagi-lagi Wahabi. 1923. Kekuasaan Syarif Hasyim di Mekah, di tanah Hijaz, yang notabene Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu itu kalau ada habaib menjadi bangsawan itu berkelas syarif. Itu dihancurkan oleh kelompok Bani Saud yang bekerja sama dengan Inggris dan ulamanya itu Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Dia alim tapi gak direken sama orang Mekah. Karena waktu itu kealimannya orang-orang Ahlus Sunnah, para habaib, para masyayikh itu menyedot perhatian masyarakat. Muhammad bin Abdul Wahab ini hanya gabung sama Inggris sama Bani Saud untuk menghabisi Syarif Hasyim. Akhirnya apa? Kerajaan melegitimasi ajaran Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau memang bukan karena dengki, ya sudah. Ajaran kamu, saya. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali ulama Ahlus Sunnah yang dibantai dan dibunuh waktu itu. Nah, ini kalau bukan urusan dengki, urusan apa? Wong kekuasaan aja tetap yang pegang jadi raja Bani Saud, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kedengkian itu yang pada akhirnya akan melahirkan penyakit-penyakit. Tadi ada bakhil, ada hasud yang bisa menyebabkan ada rasa sombong dan sebagainya. Mungkin ada lagi Ustadz? Takabur, sombong. Takabur tadi itu ya. Nah, sombong itu ada ahwalan, ada akwalan. Akwalan. Iya. Ada yang berbentuk ucapan, ada yang bentuk perilaku. Akwal contohnya seperti apa? Iya, dia tidak ngomong dalam kesombongannya. Makanya sikap Rasulullah pernah melarang orang berpakai celana atau baju yang isbal.
Ngelembreng. Yang lembreng, koinnya sampai dari kaki lebih setengah meter sampai sampai di tanah. Ya. Dia enggak ngomong tapi menunjukkan saya kaya loh. Ini kain saya sampai panjang. Ini akhwal. Ya, maka dilarang sama Rasulullah. Itu bentuk kesombongan. Nah, sekarang yang cingkrang malah yang sombong. Dia enggak isbal, celananya enggak panjang. Ngikuti Rasulullah di atas mata kaki, tapi sombong. Sombongnya di mana? Merasa paling benar. Merasa paling sunnah. Ya. Paling sunnah. Gitu. Sayyidina Abu Bakar dulu sarungnya sering isbal. Tapi sama Rasulullah dibiarin. Kenapa? Karena memang beliau kurus. Sarungnya sering melorot. Itu. Jadi semuanya kondisional. Ya. Ada lagi contohnya orang yang di kampung-kampung ya. Dia enggak ngomong, tapi kalau ada hajatan. Kan hajatan lah, mau takziah orang mati ibu-ibu di kampung. Ya. Mau takziah aja pakai perhiasan di tangan, pakai semua. Ya. Biasanya lengan panjang pakai lengan pendek. Biar orang kelihatan enggak ngomong, tapi dia pamer gitu. Kalau akwalan jelas ya, dia menyatakan dirinya lebih baik dari orang lain, lebih pintar. Dan penyebab daripada sombong itu pertama karena pintar. Karena ilmu. Dua karena banyak harta. Tiga karena punya jabatan. Ada sesuatu yang ingin dibanggakan. Iya. Lah karena orang Jawa tuh adigang, adigung, adiguno. Adibusono. Enggak, kalau adiguno ini karena punya guna-guna, karena punya ilmu. Adigung ini karena punya jabatan. Punya keagungan. Adigang karena punya harta. Tiga ini penyebab orang sombong. Yang cuma begini ya. Kalau ada orang kaya sombong karena harta. Ajar ya. Ya, dosanya tetap dosa. Orang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil semut, darah, haram baunya surga. Jangan masuk, baunya aja haram. Karena bau surga itu jarak perjalanan 500.000 tahun. Bisa didengar. Itu orang sombong nggak bisa. Ada pejabat sombong. Dulunya sama orang enak. Giliran jadi DPR, tak patah nyapa bi orang lah. Gawat lah. Gawat. Mulai sombong, mulai berubah. Ada orang dulunya miskin, ya, kemudian kaya, udah berubah gayanya. Dulu kiai begitu terkenal ya, giliran ke Sohor gitu ya. Sekarang sering diundang. Diundang kemana-mana, ya sudah lah. Kalendernya itu dari semua. Ya, sudah kalau kemana-mana tidak lepas surban gitu ya. Menang-menang nyebut, gitu ya. Iya. Ini bentuk-bentuk kesombongan. Yang susah itu. Orang miskin sombong. Nah, ini bahaya. Jadi dalam kitab Nasoil Libat, nah ini kan ngajar Nasoil Libat. Ada kejelekan itu 4 perkara. Tapi 4 lagi lebih jelek. Salah satunya adalah itu sudah jelek. Ya. Ini lebih jelek. Ada orang kaya sombong itu jelek. Ya. Tapi kalau ada orang miskin sombong, itu makin setan cermet itu. Kan begitu ya. Ini apa ya? Termasuk kata Rasulullah SAW waktu ketemu setan, siapa saja teman kamu di mana? Di neraka. 1, imamun fajir, pemimpin yang tidak benar lah ya, tidak amanah. Terus fakirun mutakabbirun. Di teman saya itu di neraka, orang miskin tapi sombongnya minta ampun. Temannya setan. Kok masih melarat tak tujuan ke PKH aja. Ngomong begitu kan karena memang karena tidak dapat. Ya. Nah, raskin tanda aja kok karena memang enggak dapat. Lah sudahlah mau miskin aja gitu, enggak usah sok kaya. Yang kaya ya enggak usah sok kaya. Ya orang kaya itu enggak perlu ada legitimasi dari orang lain. Yang mampir punya mobil 50 kita dianggap kaya walaupun enggak perlu ngomong. Ya. Di bahaya penyakit sombong sama hasud sama-samanya membawa ke neraka. Bayangkan satu dzarrah saja dalam hati orang kena penyakit sombong, baunya surga gak dapat. Ya. Orang kena terjangkit penyakit hasud, iri dengki, itu amalnya bisa habis. Ya. Orang bakhil, orang medit, itu alamannya jelas, dekat neraka, jauh sama Allah, jauh sama surga. Makanya di Ramadan ini bentuk pencucian jiwa. Biasanya kalau Ramadan orang itu banyak yang loman, ya ngasih takjil gitu ya. Terus apa lagi? Ngasih apa ke orang miskin kalau mau hari raya gitu ya, bingkisan. Tapi nanti giliran bulan Syawal itu bakhil lagi. Ini yang enggak boleh ya. Jadi
Apa mau jadi orang dermawan jangan musiman. Itu harus istiqomah. Ya, baik. Terus ini Ustadz, apa namanya penyakit batin? Kalau tadi penyakit lahir itu adalah medis ya. Ya. Kira-kira gimana nih caranya? Cara pengobat. Imam Ghazali sudah jelaskan. Dokter, tabib, ya, mu'alijnya dan obatnya itu sudah susah untuk didapat. Dokternya susah, Obatnya juga susah. Satu-satunya obatnya itu adalah zikir. Zikir yang paling ampuh untuk menyelesaikan penyakit-penyakit itu tadi adalah istighfar. Imam Ghazali memperbanyak minta ampun kepada Allah. Itu pun harus ada mursyidnya. Ada yang menuntun, ada yang mendampingi biar dia betul-betul mencapai puncak taubatnya sehingga penyakit-penyakit tadi itu terlepas dari dalam hatinya. Imam Ghazali diibaratkan itu adalah penyakit-penyakit itu adalah api yang ada dalam hati manusia. Itu api bagaimana supaya padam harus disiram dengan dinginnya zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Lah zikir itu kan harus membuahkan seseorang itu punya perasaan dia salah. Banyak orang rajin ibadah malah membuahkan sifat sombong. Nah, iya. Tadi obatnya zikir, malah ketika dia zikir malah tambah sombong ya orang lain. Merasa baik karena ibadahnya. Ini kan disinilah halusnya maka hidus syaitan di situ. Betapa halusnya setan itu menggiring manusia ke arah yang ke jalan ke neraka. Ada orang sudah niat taubat. Terus di hatinya muncul. Lah kalau aku sekarang sudah punya dosa. Kok gitu? Usigun malam saya istighfar. Benar. Kita kan lupa itu istighfar diterima apa enggak. Tapi kalau ada mursyidnya, ada yang nuntun, ada gurunya, insya Allah. Kamu jangan begitu. Jangan begitu. Gitu ya. Makanya begini, ibadah apapun. Kalau membuahkan saya lebih baik dari kamu. Itu dia telah terjangkit, telah bertengger di hatinya setan. Ibadah apapun harus membuahkan Rabbana dolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bukan Rabbana qad ahsanna. Rabbana saya sudah baik sekarang, bukan. Rabbana dolamna. Kalau tidak membuahkan itu jangan harap masuk surga. Jadi obatnya tadi itu zikir, kemudian dokternya iya juga harus orang yang sudah betul-betul dekat sama Allah. Ya hatinya juga terbebas dari itu. Makanya kalau zaman Rasulullah, orang terjangkit penyakit batin itu. Kadang sama Rasul cukup diusap dadanya. Hilang kekafirannya langsung. Ada yang cukup sama Rasulullah. Ya Rasulullah bagaimana? Saya ini kan sudah Islam. Tapi saya ini masih suka mencuri. Rasulullah enak aja, rasional. Ini kan memang logika nubuah. Tidak apa-apa nyuri, yang penting kamu jangan bohong. Besoknya tidak ketemu. Gimana? Masih nyolong kamu. Rasulullah kok tidak boleh bohong. Rasulullah kan memang logika nubuah itu ya logika ketuhanan kan memang tidak bisa dijangkau kita. Kayaknya enteng tapi kena. Besoknya lagi ketemu. Masih nyolong kamu. Lama-lama berhenti, tak nyaman diri kan begini. Nah, ini saya contohkan Rasulullah atau ulama-ulama yang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah mengangkat seorang wali abdal di malam hari padahal dia rahib. Rahib itu adalah pendetanya orang Yahudi. Di alam jadi wali. Iya langsung jadi wali abdal. Tapi di baiat dulu dimasukkan Islam, kemudian diangkat jadi wali abdal. Karena si Abdul Qadir ini pangkatnya kutub. Kutub itu wali yang bisa mengangkat wali. Kalau sampean kan kepala sekolah bisa ngangkat wali kelas gitu. Mirip si Abdul Qadir lah gitu. Jadi memang harus orang-orang yang betul-betul dekat sama Allah, yang hatinya suci, lepas dari penyakit-penyakit itu. Apa kayak itu ya, tombok hati itu ya? Ya termasuk obatnya obatnya penyakit hati itu para ulama ngasih resep. Tombok hati itu satu baca Quran, kedua tahajud, ya banyak puasa, apalagi kumpul orang soleh. Terus, ini hari orang-orang banyak salah. Kumpul orang soleh sama dukun dianggap sama. Nah ya karena dukun ini sekarang macaknya gayanya udah kayak orang soleh. Apalagi namanya sudah soleh nanti. Makanya hati-hati ya. Cari guru, kumpul orang soleh, nggak taunya orang modus. Gitu. Baik. Di bulan Ramadan ini tentunya menjadi momen yang
tepat Ya, untuk membersihkan hati kita. Ya. Tombok hati di sini mau Quran juga di sini ada tadarus, qiyamul lail. Ya, dan tadarus ini sebagainya. kan juga problem sementara ini. Karena kalau speakernya tidak ada, orang tidak tadarus. Cobalah dimatiin speakernya, orang berhenti tidak tadarus. Kan iya. Sebenarnya kalau soal tadarus, soal Quran, bukan soal speaker. Kan iya. Giliran speakernya tidak ada, tadarus berhenti. Ini problem. Ini ya apa ya, perlu pembenahan. Sementara kemarin Menteri Agama juga kasih edaran masalah speaker tadarus diatur sampai jam sekian. Ini ngamuk orang-orang. Padahal diatur itu agar ibadah kita tidak mengganggu terhadap orang lain, begitu. Silakan pakai speaker asalkan di tengah laut, tak apa-apa. Sampai subuh tak masalah. Gitu. Baik sudah panjang lebar nih Ustaz. Terima kasih sudah hadir pada podcast hari ini tentang penyakit manusia yang bisa sambil simpulkan. Enggak perlu closing statement, Ustaz. Apa saya yang simpulkan saja? Iya, terserah lah yang enak gimana. Yang penting wis jadi wong ojo rumangsa apik, ya. Ojo rumangsa pinter tapi sing pinter duwe perasaan. Ojo rumangsa pinter, pinter rumangsa. Ya, ojo rumangsa apik tapi sing apik lek duwe perasaan gitu. Baik. Ojo kakean perasaan lah pokoknya gitu ya. Ya, jangan baper kalau sekarang ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita dan ibadah puasa kita semakin berkualitas. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.